Prilly. Cici. Selanjutnya ada Mbak Dominic Sanda. Teman-teman maaf tolong jangan berisik dulu ya. Hari ini project cleaning untuk para yang lihat sendiri hasilnya gimana? Kalau aku udah ngeliat, kalau Mas Gita belum, karena nanti kita nontonnya malam. Tapi kalau aku sendiri sebagai produser dan pemain deg-degan banget sama responsnya nanti di malam hari di saat teman-teman kita udah nonton dan semuanya nonton. Deg-degan tapi lega juga karena akhirnya udah sampai di hari ini. Karena jujur film ini prosesnya panjang banget, penulisan skripnya aja hampir setahun, terus syuting dan persiapannya panjang, jadi deg-degan aja sih hari ini. Semoga hasilnya memuaskan buat teman. Tapi apa sih yang buat kamu akhirnya memilih produser juga, main juga, kan itu kan pasti bagi waktu juga sama Karena ini emang yang PH aku sendiri juga ya, jadi ya otomatis aku yang produserin juga gitu. Dan kenapa aku yang main, karena aku suka banget sama karakternya gitu. Dan kebetulan aku juga terlibat dalam ceritanya, pas bikin cerita sama bikin karakter aku terlibat dan aku suka gitu. Aku pengen juga sebagai aktor mainin karakter kayak gini, makanya memutuskan untuk main juga. tahu apa peran kali ini siapa siapa dan sekarang siapa dan karakter Sama seperti apa? karakternya seperti apa? Karakter Baskara seperti ada kantoran stres pada umumnya. Yang memberikan diri keluarga dan orang yang gagal, dia tetap harga diri. Pasti sempat ragu nggak sih bang ngambil peran ini? Ada keraguan nggak awalnya? Pas lagi training dulu untuk main di rumah saya, ya sempat ada keraguan nggak? Ragu karena saya takut ngecewain Prilly kan. Itu kan maksudnya bro. Kan ini kan filmnya cerita tentang kesehatan mental ya kan, banyak lah anak-anak SD bilang lu kesehatan mental lu agak terbaik bercandain lah, tapi kan film itu sendiri kesehatan mental itu seperti apa sih? Karena aku jawab pertanyaan kamu dulu ya, tadi belum jawab. Nah, Tari itu juga karakter yang dia itu people pleaser banget. Kenapa sih bisa jadi people pleaser atau mementingkan kebahagiaan orang lain? Karena dia itu punya trauma masa kecil gitu, dimana dia tuh tumbuh dari keluarga yang patah, yang tidak harmonis, yang dia ngelihat kekerasan di saat dia tumbuh dewasa sampai dia tumbuh dewasa gitu. Terus akhirnya dia terbentuklah menjadi anak yang seperti itu, dan di film ini juga dia berusaha bagaimana bisa keluar dari masalah tersebut bareng-bareng sama Baskara gitu. Karakter Baskara membantu Tari juga untuk bisa sadar kalau dia tuh nggak baik-baik aja dan harus bertindak gitu. Terus yang soal menanggapi kesehatan mental, itu tadi ya, isu kesehatan mental itu kan sebenarnya hal yang nggak nyaman untuk dibicarakan gitu ya. Banyak orang yang beranggapan kalau ke psikolog itu berarti dia sakit gitu, padahal enggak gitu. Belum tentu kesehatan mental itu nggak harus dibahas sama orang yang terdiagnosa penyakit mental tertentu gitu. Kita yang sehat, yang nggak terdiagnosa juga perlu menjaga kesehatan mental kita, dan spektrumnya tuh luas banget. Nah, makanya aku pengen bikin film ini supaya nggak ada lagi orang yang ngebecandain kesehatan mental orang, karena orang nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang kamera atau apa yang terjadi di kehidupan mereka sebenarnya gitu. Dan semoga ini menjadi isu yang mainstream sehingga bisa didiskusikan sama support system kita gitu, sama keluarga, sama pasangan, sama teman-teman kita gitu. Biar kita bisa saling menjaga juga. Berarti ini kan film kedua jadi baru ada kita Sebenarnya paling kita terlalu enjoy aja. Terlalu bercanda. Terlalu bercanda, tawa-tawa terus, padahal kan ada adegan yang benar buat mereka dan buat medis semua jadi kita jadi kita bisa Tapi ada persiapan khusus nggak sebelum ini syuting? selamatan aja Nggak ada sih persiapan khusus nggak ada. Ya itu selamatan ya benar. Nggak usah persiapan untuk ngejalanin karakter dari syutingnya sih nggak ada ya, karena ya balik lagi aku tuh kerja sama Mas Tita enjoy banget gitu. Nggak berasa tiba-tiba kayak ya udah hari terakhir gitu. Terus ya udah
udah nggak ada persiapan sih, jalanin aja. Tapi risetnya Kan juga setahun nih, kamu juga udah ngeliat nih editingnya, mungkin seneng banget gak sih, happy banget akhirnya jadi juga karya kamu yang sekarang mental gitu. Oh seneng banget akhirnya jadi. Dan aku bisa bilang ya ini aku bias atau enggak ya, cuma dari semua film sinemaku yang aku main, ya semuanya juga aku yang main sih, tapi dari semua film sinemaku aku paling suka yang ini. Jujur ya, aku kan objektif sama karya aku sendiri ya, kalau misalnya aku nggak suka ya nggak suka gitu. Tapi aku jujur juga ke tim, sumpah dari semua film yang udah kita produserin, aku paling suka yang ini. Menurut aku, ya mungkin karena juga udah ketiga kalinya produserin film ya, jadi dari kita udah belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu juga, jadi udah lebih rapi menurut aku, alurnya lebih rapi, terus juga nggak tahu deh, lebih ya mungkin karena aku perfeksionis juga ya, jadi lebih sesuai aja. Aku jadi seneng banget. Kamu ada juga sampai ke psikolog nggak? Karena tadi kan cuma bilang ke Komnas Perempuan juga, terus advokat yang mengurus ini, kamu sampai ke psikolog juga? Pasti dong, karena menulis skrip itu kan harus hati-hati ya, nggak mau kalau sampai salah gitu, karena ini ngomonginnya soal kesehatan mental dan bisa jadi kalau orang yang nonton bisa ke-trigger, makanya kita ada trigger warning ya. Pastilah kita konsul juga ke psikolog selain ke Komnas HAM Perempuan dan komunitas advokat. Prilly, ini kan mengangkat soal isu mental health ya, apakah memang ini berangkat dari keresahan sendiri atau seperti apa ya? Tentu pasti berangkat dari keresahan sendiri juga gitu. Gimana kalau bilang kesehatan mental yang gak baik-baik aja bisa dianggap gak bersyukur sama orang ya, karena orang tahunya kan hidup aku enak-enak aja gitu kan, atau suka diremehin gitu kalau lagi sedih ya, apa sih yang lo sedihin, lo kan Prilly gitu, atau kayak ya lo juga sedih besok bisa liburan kemana gitu, kayak ngerasa digituin terus, jadi ngerasa selalu sendirian. Kalau misalnya sedih tuh kayak ngerasa gak pantas, gue pantas gak sih sedih, tapi kan ya setiap manusia punya ujian masing-masing ya. Akhirnya ya udah pengen nunjukin sisi itu juga lewat karakter di film. Kalau Kak Dikta sendiri seperti apa? Kak Dikta punya keresahan sendiri juga masih terhadap mental tadi soal kesehatan mental? Kesehatan mental saya. Ada keresahan sendiri nggak sih dalam Resah sih. Semua orang tuh pasti punya masalah mental masing-masing. Tergantung kita aja nanggepinnya gimana, tergantung kita toleransinya sih gimana. Dan bener kata Philip tadi, gimana tadi? Bener Semua dong. Kadang-kadang kita kalau sedih itu suka kayak wah ngapain sih? Tapi mungkin juga mereka ngomongin itu buat menghibur kita nggak tahu. Jadi pokoknya apapun itu yang apa yang kita rasakan dan kita lalui syukuran. Oke, dua pertanyaan lagi. Kan kalian sendiri kan gimana sampai akhirnya terpilih mau menggambarkan karakternya itu dengan yang make upnya sangat perfect, sangat ada bekas jerawat dan semuanya dilihatkan secara gamblang di depan kamera. Itu bagaimana mau menyampaikan pesan lewat penampilan seperti itu? Yang pasti untuk menampilkan karakter seperti itu bukan semata-mata karena aku pengen kelihatan beda doang ya. Ada riset yang dilakukan, misalnya kayak kalau orang stres itu apa sih yang bisa kita tunjukkan lewat penampilan fisik. Nah, ketika kita riset, kalau kita stres itu ada kenaikan atau penurunan berat badan, ada hormon yang tidak stabil sehingga memunculkan breakout di muka kita gitu, atau mata apa segala macam. Nah, akhirnya dipilih tuh penampilan fisik yang sesuai. Oke lah, yang akhirnya yang dipilih yang bisa memungkinkan dilakukan dan realistis adalah makeup jerawat. Terus juga bentuk aku nggak peduli sama penampilan, makanya ke kantor pun nggak pernah make up. Dan itu sebenarnya juga aku alami kalau aku lagi stres. Jadi kalau misalnya aku lagi stres, boro-boro kita pengen nyatok rambut atau makeup ya, kayaknya bangun di pagi hari aja udah malas gitu. Akhirnya digambarkanlah di fisiknya Tari yang dia kemana-mana itu nggak pernah pakai makeup. Terus juga jerawatan gara-gara stres. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, continuity jerawatnya itu beda dari awal sampai akhir. Jadi pas dia udah di akhir-akhir, di saat dia udah berani cerita dan di saat dia udah mulai menemukan solusi, jerawatnya agak pudar. Nah itu adalah bentuk dimana dia udah nggak terlalu stres lagi, ditunjukkan dari penampilan fisiknya. Terus dimana dia udah lumayan agak pakai lipstick sedikit, lip gloss sedikit gitu. Jadi emang nggak main-main cuma sekedar kayak pengen no make up biar beda, nggak, beneran ada riset yang dilakukan untuk itu. Kita sama aja di antara di film ini yang tadi yang katanya dengan ciri khasnya itu seperti apa sih? Dengan ciri khasnya Kadita yang tetap dengan kacamatanya itu direlak. Itu bukan ciri khas saya. Nggak tahu kenapa di film ini saya disuruh sama best
Itu sih saya orangnya gitu aja. Saya disuruh pakai film juga gitu aja. Cuman di film ini kebetulan saya karakternya dari hasil yang kita lihat tadi di film sendiri, chemistry kalian tidak diragukan lagi. Kalau di lokasi sendiri lebih apa sih nanti lebih cepat take atau malah lebih lama karena kalian banyak bercandanya gitu. Lebih lama justru. Ada adegan-adegan yang kita jadi bercanda mulu gitu. Cuma untungnya mereka baik ya, kayak mengerti kalau kita emang suka bercanda. Cuma ya kita juga tahu tempat kok ya, kalau lagi serius juga nggak terlalu ini kayak. gimana tuh kalau mereka? Enggak ya. Ya aku biar kita kelihatan bagus aja sebagai aktor gitu loh, nggak bercanda mulu. Sebagai aktor yang metode ya. Enggak. Kita nggak beda. Ada adegan cuma ya Allah entek, gampang banget adegannya ketawa mulu gitu loh. Jadi kayak aduh susah banget gitu sebenarnya kalau adegan sedih sama kita, tapi itulah yang ngebuat kita tuh jadinya enjoy di lokasi. Thank you.